dugaan empiris dan merujuk pada perbedaan status kesehatan antar kelompok yang berbeda. Eh, Kalau inequality ini ketidaksetaraan teman-teman kayak yang kita tahu BPJS itu ada kelas-kelasnya. Nah, itu salah satu dari inequality in health. Dan untuk inequality atau ketidakadilan adalah eh, pencegahan atau perbedaan status kesehatan di antara kelompok sosial. Health quality juga terkait dengan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan. Dalam health quality ini, kesehatan merupakan sumber daya yang penting dan bernilai untuk manusia yang membantu manusia untuk meraih potensi mereka dan berkontribusi secara positif untuk masyarakat. Perkataan dan prinsip dalam riset SDH yakni berfokus pada kelompok yang paling kurang beruntung. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dari kelompok yang paling kurang beruntung. Selain itu, mengurangi kesenjangan sosial. Ini termasuk menurunkan perbedaan dan membuat aspek kesehatan menjadi lebih adil di semua jenjang. Selanjutnya, mempersempit kesenjangan kesehatan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan yang dimana mereka yang kurang beruntung dapat meningkatkan keluaran kesehatan mereka agar setara dengan kelompok yang beruntung. Ini memerlukan pengaturan target untuk mengurangi perbedaan dalam pengelolaan kesehatan. Nah, terus menurut SDOH ini atau Social Determinant of Health itu ada beberapa faktor menurut Health People 2030 yang dimana yang pertama ada stabilitas ekonomi, akses dan kualitas pendidikan, akses dan kualitas pelayanan kesehatan, lingkungan sekitar dan binaan lingkungan, bangunan, serta konteks sosial dan komunitas. Nah, yang pertama stabilitas ekonomi. Di Amerika Serikat itu sekitar 1 dari 10 orang hidup dalam kemiskinan. Dan banyak orang yang tidak mampu membeli barang-barang seperti makanan sehat, perawatan kesehatan, dan perumahan. Hal tersebut juga terjadi di negara kita, teman-teman. Banyak juga mungkin yang kita lihat di pinggiran daerah itu masih banyak yang belum stabil ekonomiknya. Bahkan untuk beli makan pun tidak sanggup gitu. Nah, di Health People ini berfokus pada upaya yang membantu lebih banyak orang untuk mencapai stabilitas ekonomi yang cukup. Orang-orang dengan pekerjaan tetap cenderung tidak hidup dalam kemiskinan dan cenderung lebih sehat. Jadi memang ada research yang mengatakan bahwa em, kalau orang yang memiliki stabilitas ekonomi yang cukup, mereka itu akan sehat secara fisik, mental, dan sosial. Tapi memang itu menurut saya juga benar ya. Kadang kita kalau misalnya udah akhir bulan suka merasa aduh udah akhir bulan nih pengen cepet-cepet gajian itu kan juga salah satu kestabilitas ekonomi gitu. Ini Help People 2030 juga berfokus pada upaya untuk membantu mencapai stabilitas ekonomi yang sebelumnya tadi saya jelaskan. Dengan orang-orang yang pekerjaannya cenderung stabil, itu juga dapat mempengaruhi status ekonomi. Selain itu juga orang-orang yang dengan disabilitas, cedera atau kondisi seperti radang sendi, itu juga sangat terbatas kemampuannya untuk bekerja. Sehingga orang-orang yang memiliki disabilitas cedera ini akan dapat mempengaruhi pekerjaan mereka. Selanjutnya ada akses dan kualitas pendidikan. Ini for information teman-teman di seluruh Indonesia data di 2022 itu hanya 6,41% yang lulus di perguruan tinggi. Jadi yang lulus S1 di Indonesia pada 2002 hanya 6,40%, 6,41% dari jumlah jiwa. Saya pas tahu data ini juga agak shock ya karena ternyata cuma 6,41% yang lulus gitu. Sedangkan untuk yang S2 jumlahnya 0,31% dari jumlah masyarakat Indonesia. Jadi itu juga salah satu hal yang dapat mempengaruhi sosial determinan. Karena orang dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih sehat dan berumur panjang. Healthy People di 2030 itu berfokus pada penyediaan kesempatan pendidikan yang berkualitas tinggi bagi anak-anak maupun remaja dan membantu mereka berprestasi di sekolah. Anak-anak yang dari keluarga berpenghasilan rendah, anak-anak penyandang disabilitas, dan anak-anak yang secara rutin mengalami berbagai bentuk diskriminasi sosial seperti bullying, itu lebih mungkin mengalami kesulitan dalam matematika dan membaca. Ini juga ada research-nya.
Nah, selain itu biasanya untuk mendapatkan yang seperti tadi sebelum saya jelaskan itu untuk ekonomi, kan sekarang kalau kita ngelamar kerja juga melihat dari pendidikan ya teman-teman. Semakin tinggi pendidikannya, itu juga berpengaruh dalam gaji dan kestabilitas ekonomi. Jadi memang saling berkaitan. Selanjutnya ada akses kualitas dan pelayanan kesehatan. Banyak orang di Indonesia yang tidak mendapat layanan perawatan kesehatan yang mereka butuhkan. Health People 2030 berfokus pada peningkatan kesehatan dengan membantu orang mendapatkan perawatan kesehatan yang tepat dan berkualitas. Sedangkan di Indonesia hanya 66,4% yang memiliki kesehatan yang dikelola oleh Badan BPJS. Jadi cuma 66,4% data pada 2024 itu, sisanya berarti masih belum ada yang memiliki BPJS atau jaminan kesehatan. Nah, selanjutnya ada lingkungan sekitar dan lingkungan binaan. Data dari Badan Statistik melalui publik yang berjudul Indikator Perumahan di Kesehatan Lingkungan pada tahun 2023 mengungkapkan bahwa lebih lebih dari sepertiga penduduk Indonesia, tepatnya 36,85%, rumah tangga tinggal di rumah yang tidak layak huni. Artinya sekitar 36 hingga 37 dari setiap 100 rumah itu dalam kondisi yang jauh dari kata layak. Nah, ini saya juga mendapatkan salah satu foto dari apa jurnal di luar negeri yang dimana ini foto di Indonesia, di Jakarta khususnya teman-teman, ibu kota negara kita. Mereka menyebutkan bahwa di Indonesia ada loh tempat seperti ini. Apakah itu layak untuk ditempati? Saya baca jurnalnya juga amat sedih ya, karena mereka juga menyebutkan bahwa Indonesia itu Jakarta itu adalah ibu kota Indonesia gitu. Jadi kayak ini di ibu kota aja masih ada nih yang kayak gini, gimana lagi di tempat lain seperti itu. Nah, untuk lingkungan sekitar ini itu kan seperti air dan yang makanan itu juga berpengaruh untuk kesehatan. Jadi eh, termasuk juga faktor sosial determinan kesehatan. Terus ada konteks sosial dan komunitas. Hubungan dan interaksi seseorang dengan keluarga, teman dan rekan kerja dan anggota masyarakat berdampak besar pada kesehatan kesejahteraan mereka. Healthy People 2030 berfokus untuk membantu orang mendapatkan dukungan sosial yang mereka butuhkan di tempat mereka dilahirkan, tinggal, belajar, bekerja, bermain, beribadah, dan menua. Banyak orang yang menghadapi tantangan dan bahaya yang tidak dapat mereka kendalikan, seperti lingkungan yang tidak aman, diskriminasi, atau kesulitan untuk memenuhi kebutuhan. Nah, terkait untuk konteks sosial dan komunitas ini, mengapa berpengaruh itu karena memang mendapat support satu sama lain. Terkadang kita kalau misalnya lagi sedih pun butuh seseorang, maksudnya untuk kita sharing problem gitu, atau kayak ngobrol dan nggak ngerasa sendiri. Nah, konteks sosial komunitas ini berpengaruh dalam kesehatan itu baik psikisnya maupun psikolognya gitu. Jadi memang connect satu sama lain. Selanjutnya contoh kasus determinan sosial ini dari di daerah itu ada yang namanya menikah dini. Nah, di mana di sini faktor personalnya ada pendidikan rendah, anak yang jadi di daerah tersebut anak yang kalau sudah tidak sekolah itu dinikahkan, cenderung tidak melihat dari dia sudah suaminya sudah bekerja atau belum, terus apa namanya, nggak melihat dari agamanya, rasnya. Memang kalau sudah tidak sekolah lagi, ya sudah nggak apa-apa, dari pihak keluarganya menyarankan untuk anaknya itu untuk menikah. Terus juga terjadi seks pranikah sebelumnya juga terjadi di eh, desa ini. Terus juga ada pengaruh lingkungan keluarga yang dimana peran dominan keputusan keluarga dalam menentukan pernikahan itu juga berpengaruh. Nah, terima kasih. Terus sebelum saya mengakhiri presentasi saya izin untuk men-share video yang mungkin teman-teman bisa tahu sosial determinan itu seperti apa. Rebecca, a 45-year-old lawyer, is a working mother who lives with her husband and two children in their home in Oakville.
a suburb of Toronto. Videonya belum muncul, Kak. Charlotte, Iya, Bu. Coba diulang. Videonya belum muncul. Masih thank you nih di Oh, layar. oke, oke. Udah terlihat, Bu. Oke, ya coba di full screen ya. Sudah muncul. Rebecca, a 45-year-old lawyer, is a working mother who lives with her husband and two children in their home in Oakville, a suburb of Toronto. Charlotte, a 43-year-old working mom of two, lives in Toronto. Kak, She and her ini husband Kak masih belum apa? Belum main videonya? Apa di layar saya aja ya? Yang lain gimana? Sama Bu, belum jalan juga. Oke, diulang lagi coba. Ini udah dibilang belum? Rebecca, Ya, ya sudah sudah. Berarti kayaknya nggak bisa di full screen, Bu. Mohon maaf seperti ini. Nggak apa-apa. Rebecca, a 45-year-old lawyer, is a working mother who lives with her husband and two children in their home in Oakville, a suburb of Toronto. Charlotte, a 43-year-old working mom of two, lives in Toronto. She and her husband got a divorce a few years ago, leaving her to raise the children alone. Charlotte works two shifts in two restaurants in order to pay rent and make ends meet. Each year, Cancer Care Ontario, or CCO, sends out cervical cancer screening letters to remind women in Ontario to have their pap smears done. When Rebecca gets the reminder letter, she books an appointment and stops by her family doctor to get the test done before heading to her office. Charlotte also gets the same letter. She reads it and decides to wait another year because she'll have to lose pay if she takes time off. The same thing happens year after year. 5 years later, this year, Rebecca went to her doctor after receiving the screening letter, just as she's done before, except that this time, she found out she had cancer. She was treated immediately. In a few months, she became cancer free. Thank goodness, we caught that early, she said, thanking her doctor. Charlotte, on the other hand, went to the doctor because of pelvic pain and blood in her urine. She was given the news that she has metastatic cervical cancer. What do you think accounts for the different fate of these two women? In this module, you will learn more about social determinants of health, or how circumstances in which people are born, grow, live, work, and age influence their health. Sekian. Itu salah satu video yang mungkin bisa teman-teman tadi udah saksikan. Itu salah satu case yang dimana terjadi inequality health atau social determinant juga. Perbedaan antara si Charlotte dan yang satunya dia memiliki pekerjaan yang baik, dia sebagai lawyer, dan yang satunya juga dia tinggal sendiri menghidupi kedua anaknya, cerai dengan suaminya. Itu terlihat berbeda dan itu juga berpengaruh dan berfaktor pada sosial kesehatan mereka. Kurang lebihnya itu saja dari saya. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya atau sharing bisa raise hand. Oke, Kak Nafisa, boleh Kak? Baik, terima kasih Kak Tasya. Izin bertanya, bisa nggak ya diberikan contoh kasus inquiry yang terjadi di negara Kak? Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Nafisa. Izin ditampung dulu ya Kak Nafisa. Selanjutnya Kak Mustaqim, silakan Kak.
Oh ya, baik, Kak Tasya, izin bertanya. Ya, saya dari mewakili kelompok satu bersama dengan Kak Haira, mau bertanya faktor-faktor apa saja yang berkontribusi terhadap health inequalities itu, Kak. Oke, ya baik. Terima kasih Kak Mustaqim. Iya, sama-sama, Kak. Hmm. Mungkin saya izin menjawab dua pertanyaan terlebih dahulu. Mohon maaf Kak Nafisa, tadi pertanyaannya eh, contoh dari kasus inequality ya Kak di negara ya Kak. Iya betul, Kak. Iya, jadi Kak Nafisa, saya izin jawab Kak. Inequality itu kan ketidakadilan ya Kak. Ketidakadilan kesehatan itu biasanya terjadi karena ketidakseimbangan distribusi kekuasaan, kesejahteraan, dan penghasilan dari sumber daya lainnya Kak. Situasi ini itu dia mempengaruhi determinan sosial yang merugikan kesehatan individu atau kelompok masyarakat tertentu. Dia juga membatasi seseorang untuk mendapatkan kehidupan yang sehat. Sebagai contoh, mungkin kurangnya akses air bersih yang tadi saya jelaskan itu, yang beberapa orang yang tidak rumahnya tidak layak huni, itu juga bisa menjadi salah satu contoh inequality in health, yang dimana mereka tidak mendapatkan akses bersih untuk menerapkan praktek higienis dasar yang penting untuk kesehatan. Dari segi air saja kan biasanya untuk mandi atau minum, kadang tuh di daerah-daerah mereka masih merebus airnya untuk minum, sedangkan airnya saja aksesnya itu tidak bagus dan itu juga bisa menjadi salah satu inequality in health. Sedangkan kita yang di kota nih mendapat air yang bagus, tapi mereka-mereka yang di desa itu tidak mendapatkan akses air yang bagus. Itu menjadi salah satu contoh inequality in health juga. Selanjutnya contoh lainnya mungkin berdasarkan survei, itu peluang air bersih yang 3 kali lebih tinggi dibandingkan rumah rumah tangga yang kurang kurang em, ekonomi berkurang gitu, ekonomi kurang di Indonesia. Jadi memang masih banyak hal-hal yang harus dikembangkan lagi gitu Kak. Terus selanjutnya mungkin BPJS ya Kak ya, karena BPJS kan sekarang sebelumnya itu BPJS ada kelasnya yang tadi saya jelaskan, itu menurut saya juga kurang adil. Terkadang dia yang kelas 1 diduluanin operasinya daripada yang kelas 3. Itu kan salah satu hal yang inequality juga, itu tidak adil. Seperti itu, Kak. Kalau untuk di negara lain mungkin ada yang namanya ras kulit hitam dan kulit putih. Itu juga terjadi di beberapa negara. Terkadang orang-orang yang melihat ras kulit hitam ini juga tidak memperlakukan secara adil gitu. Untuk yang ras kulit hitam, orang-orang lebih respect atau lebih hormat kepada ras yang kulit putih. Seperti itu. Jelas nggak Kak Nafisa? Baik, sudah sangat menjawab, Kak Tasya. Terima kasih banyak. Sama Kak. Terus selanjutnya pertanyaannya dari Kak Jamel ya tadi Kak. Kak Jamel pertanyaannya bagaimana peran pemerintah? Stakim kayaknya, Kak. Aku belum tanya. Kak Mustaqim pertanyaannya tadi apa ya Kak? Tadi Sorry. faktor-faktor apa saja, Kak, yang berkontribusi terhadap health inequalities, Kak? Inequalities atau inequality ya Kak? Inequalities ya? Oh, ya, inequalities. Ya, inequalities itu dia ketidaksetaraan ya Kak berarti. Mm-mm.
Mungkin faktor yang mempengaruhi health inequities itu ada faktor sosial ekonomi Kak, atau materi seperti anggaran belanja pemerintah dan distribusi pendapatan serta sumber daya lain di masyarakat Kak. Terus ada juga faktor psikologi seperti stres atau keterasingan, hubungan sosial dan dukungan sosial juga mempengaruhi. Terus ada perilaku gaya hidup, perilaku gaya hidup juga Kak, Mustaqim. Kalau gender itu termasuk juga nggak, Kak? Sorry Kak, gender. Iya, gender. Se- se- Kayak kalau menurut saya sih salah satunya juga ya Kak, karena itu ketidaksetaraan juga. Cuman kadang kalau terkait gender ini kayak di busway. Di busway kan ada khusus untuk perempuan ya Kak. Iya. Nggak ada untuk khusus laki-laki. Nah itu saya juga masih kurang tahu, tapi mungkin bisa dibantu sama Bu Nur. Tapi mung- ketidaksetaraan juga sih ya. Maksudnya nggak adil juga kalau misalnya hanya untuk perempuan aja dapat tempat duduk gitu kan. Kadang ini untuk perempuan dapat tempat duduk, tapi laki-laki nggak ada. Dan selalu perempuan ini nomor satu kan gitu. Mungkin bisa dibantu sama Bu Nur, Bu. Oke. Oke, Ini baik, Kak. seru nih diskusinya ya. Antrian berikutnya sabar ya, karena kita masih bahas fokus dulu di topik tentang inequality gitu ya. Nah, inequality tadi sudah dijelaskan itu adalah equal itu artinya setara gitu ya. Ada lagi satu istilah namanya equity. Equity itu adil gitu ya, teman-teman. Jadi ada keadilan, ada kesetaraan. Nah, tadi tuh ada beberapa pertanyaan yang muncul tuh ya terkait contoh kemudian apa saja faktor yang mempengaruhinya. Itu pertama kita sadari dulu bahwa manusia itu kan beda gitu ya. Banyak nih perbedaannya. Tadi disebutkan ada gender. Kalau kita yang penganut faham biner, ya manusia itu dua gendernya, laki-laki dan perempuan. Kalau di negara lain itu bahkan banyak gendernya. Ada yang sampai belasan, ada yang sampai 30. Kalau dilihat dari benderanya itu nambah-nambah terus gitu ya. Nah, itu nanti akan berkaitan dengan hal-hal lain terutama seksualitas ya. Apa perilaku, kemudian identitas gender dan orientasi seksual. Nanti juga akan berdampak pada masalah kesehatan gitu ya. Kalau kita di Indonesia itu karena penganut biner, kemudian tidak boleh nih ada LGBTQ gitu ya. Tapi ternyata ada juga loh kaum itu gitu kan. Kalau kita lihat laporan dari UNAIDS, itu misalnya salah satu kelompok kecil dari LGBTQ itu LSL, laki-laki yang suka apa atau seks dengan laki-laki. Itu hanya 5% populasinya di dunia, tetapi menyumbang 75% infeksi baru HIV dalam 1 tahun. Kebayang nggak? Jumlah populasi yang hanya 5% itu ternyata menyumbang 75%, jadi 3/4 dari eh, apa namanya kasus baru HIV. Gitu. Betapa angkanya luar biasa tuh. Nah, di Indonesia padahal nggak boleh, tapi ternyata kan kita tidak bisa memungkiri. Ada, datanya ada di Indonesia dan itu makin banyak itu contohnya gitu ya. Nah, yang lain apa ya? Tadi sudah disebutkan tuh banyak ada faktor pendidikan. Nanti pendidikan itu akan berdampak juga akan mengarah ke pekerjaan, kesejahteraan, gitu ya. Karena kan kaitannya dengan tingkat pendapatan. Kemudian nanti mental modelnya orang itu sendiri. Orang yang punya penghasilan itu dia menghabiskan uangnya tuh ya expand-nya itu kemana? Gitu. Income-nya berapa, expenditure-nya berapa ya. Kemudian kemana larinya si uang itu? Kalau kita orang Islam kan ditanya tuh, harta kamu didapatnya dari mana? Halal atau tidak halal? Kemudian dibelanjakannya kemana? Hak-haknya orang lain apakah disampaikan, diberikan gitu ya, zakat dan sebagainya misalnya. Nah itu
juga menjadi faktor-faktor yang berpengaruh. Terlebih lagi faktor sosial budaya. Kalau di kita banyak nih etnisnya, kemudian ada mitos, ada keyakinan dan seterusnya. Di setiap daerah itu macam-macam. Ada misalnya salah satu daerah namanya Tembilahan. Zaman dulu saya datang tuh. Tembilahan itu dari Pekanbaru, dari ibu kota provinsi Pekanbaru itu apa ya? Riau ya. Nah, Tembilahan itu 8 jam, sekitar 8 jam berkendara. Itu adalah negeri 1.000 jembatan. Jadi dikit-dikit ketemu jembatan. Nah, di situ ada keyakinan bahwa nggak boleh manusia masih hidup ditandu, gitu. Di situ banyak jembatan karena memang ini ya, apa sih namanya wetland ya. Jadi banyak lahan basah, kemudian banyak sungai. Jadi kalau jalan kaki ya nanti becek-becek gitu ya, apa namanya belesek gitu ya ke dalam tanahnya, lumpur gitu. Jadi makanya dibuat jembatan. Nah, kebayang nggak kalau orang sakit itu nggak boleh ditandu, nunggu dia mati gitu. Jadi gimana caranya ya? Nunggu dia agak mendingan biar dia jalan sendiri gitu. Nah, kebayang nggak kalau ibu mau melahirkan dan sebagainya gitu. Jadi banyak hal yang berkaitan dengan akhirnya dampaknya pada kesehatan gitu. Nah, kembali lagi ke equity dan equality. Tadi kita pahami bahwa manusia itu beda dari sisi gender, dari sisi latar belakang pengetahuan, sosial budaya, kemudian tingkat kesejahteraan, pemahaman gitu ya, faktor kalau di health belief model kemarin kita kelompokkan jadi faktor sosiodemografi, faktor sosiopsikologi, dan faktor sosioekonomi. Itu macam-macam nih manusia. Nah, enaknya gimana? Coba saya tanya teman-teman. Teman-teman penganut eh, dikelompokkan, dikotak-kotakin kayak tadi ada bus khusus perempuan, kalau di kereta ada gerbong khusus perempuan, kenapa nggak ada yang laki-laki? Atau ya udah kita gabungin aja, semua orang punya kesempatan yang sama untuk berebutan menggunakan fasilitas umum misalnya gitu. Nah, pada akhirnya orang akan menganggap bahwa dengan situasi yang berbeda antara misalnya kita lihat dari gender aja laki-laki dan perempuan. Kalau secara fisik, secara kasat mata itu tentu kita memahami bahwa laki-laki lebih kuat secara fisik gitu ya daripada perempuan. Makanya diperlukan gerbong khusus satu. Kemudian relasi kekuatan itu, kemudian nanti mungkin ada juga jadi relasi berkaitan dengan relasi kekuasaan ya, karena dia kuat dianggap lebih berkuasa gitu laki-laki. Terutama untuk negara kita atau yang kebanyakan budayanya itu adalah patriarki, sehingga banyak terjadi misalnya kasus kekerasan, pelecehan dan sebagainya yang banyak dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan. Maka dianggaplah perempuan ini lebih submisif, lebih dominan gitu ya. Tetapi gara-gara kasus kemarin tuh ya, kasus yang difabel bisa melakukan dituduh gitu ya, di dikeluarkan deliknya ya, dianggap bahwa melakukan perkosaan dan sebagainya gitu ya, pelecehan kepada perempuan yang tidak difabel gitu ya, kok bisa gitu. Nah, di sini pemahaman kita tentang kuat lemah gitu ya, dominan submisif akhirnya jadi terbolak-balik. Kalau saya sih bilang ini masalahnya mental model ya. Ada orang yang emang mentalnya mental apa? Mental korban atau mental ya saking baiknya gitu ya, saking baiknya jadi dia dimanfaatkan misalnya gitu, dikelabui dan seterusnya gitu. Nah, makanya pemerintah harus memberikan ruang yang aman untuk setiap orang sehingga mereka bisa mendapatkan haknya untuk hidup secara layak dan hidupnya itu juga normal, sejahtera, sehat gitu kan ya. Nah, itu tadi yang dimaksud dengan eh, equity dan equality. Jadi, manusia yang berbeda-beda ini kemudian memiliki hak yang sama gitu. Apakah perlakuannya harus sama gitu ya? Nah, kalau perlakuannya harus sama, dia masuk ke definisi yang apa yang adil tadi ya. Jadi harus sama-sama dapat ini, dapat seberapa misalnya gitu. Tapi kalau dilihat dari setara, setara itu kita tahu bahwa misalnya kalau dalam agama kita kan ada ya memang derajat ya dianggap bahwa misalnya laki-laki itu adalah qawwam misalnya gitu ya.
sehingga dia memiliki derajat yang lebih tinggi dalam hal apa gitu ya, dalam hal misalnya apa pembagian harta waris, hak waris misalnya gitu ya. Dalam hal keuangan kan beda tuh laki-laki sama perempuan. Terutama orang mempermasalahkannya di situ. Kenapa sih nggak dibagi sama? Ya, ternyata dalam aturan agama kita, yang laki-laki ini bertanggung jawab. Dia qawwam itu maksudnya dia bertanggung jawab atas perempuannya. Siapa perempuannya? Ibunya, kalau masih ada ibunya, saudara perempuannya, kalau ada saudara perempuannya, kemudian istrinya tentu saja, dan anak-anaknya yang perempuan gitu. Kalau ada seorang kakak, maka dia juga bertanggung jawab terhadap adik dan kakaknya yang perempuan. Kalau dia seorang laki-laki di dalam satu keluarga, misalnya tidak ada ayah, misalnya gitu. Nah, si laki-laki ini menjadi pelindung di dalam keluarga. Makanya jadi ada misalnya hak dalam waris yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki itu 2 kali lipat bagiannya daripada yang perempuan, gitu. Tetapi dari sisi kehidupan sosial, dari sisi misalnya hak untuk mendapatkan pekerjaan, pendidikan, maka semua tentu akan seharusnya mendapat kesempatan yang sama, gitu kan. Demikian juga pekerjaan. Tetapi kembali lagi, nanti untuk pekerjaan tertentu atau jenis pendidikan tertentu itu ada stereotip. Ada orang yang mempersepsi bahwa karir di bidang ini atau profesi ini atau pendidikan tentang ini gitu ya, fakultas ini itu biasanya cocoknya buat laki-laki atau buat perempuan. Misalnya guru PAUD di Indonesia ada berapa guru PAUD atau yang sekolah di pendidikan anak usia dini itu ada berapa orang yang laki-laki, ya berapa persen yang laki-laki misalnya. Oh ternyata jarang sekali. Nah itu misalnya salah. Ya, padahal perlu nggak sih? Ya perlu dong gitu. Harusnya kan seimbang nih figur yang didapat anak-anak kan harus sama. Masing-masing punya peran laki-laki dan perempuan. Contohnya seperti itu ya Kak. Baik, saya kembalikan lagi. Boleh dilanjutkan? Masih ada yang ingin bertanya? Baik, terima kasih banyak Ibu. Selanjutnya Kak Fatin, silakan Kak. Baik, terima kasih Kak Tasya. Sebelumnya suara saya apakah terdengar dengan jelas? Iya, terdengar Kak, terdengar jelas. Baik, terima kasih Kak Tasya. Sebelumnya izin perkenalkan diri, perkenalkan nama saya Fatin Sultan Mubaroka. Izin bertanya terkait presentasi yang sudah disampaikan oleh Kak Tasya ya. Jadi apa alasan utama ketidakadilan kesehatan dapat terjadi dan mengapa? Mungkin itu. Saya kembalikan ke Kak Tasya. Terima kasih. Eh, Baik, pertanyaannya tadi apa alasan utama ya Kak, ketidakadilan dan mengapa ketidakadilan itu terjadi ya? Iya, betul Kak Tasya. Oke deh, saya tampung dulu ya Kak. Mohon maaf, ini ada pertanyaan juga dari Kak Lilik. Mengapa sosial dan komunitas dapat mempengaruhi hidup? Mungkin saya izin jawab pertanyaan dari Kak Fatin. Tadi apa alasan utama ketidakadilan kesehatan dan dapat terjadi dan mengapa? Uh, Mungkin bukti adik kuat menunjukkan bahwa faktor-faktor sosial itu mempengaruhi status kesehatan seseorang, Kak. Faktor sosial yang meliputi yang tadi sebelumnya dijelaskan sama Bu Nur seperti penghasilan, terus status sosial, pendidikan, lingkungan fisik, sosial, terus gender, ketersediaan fasilitas kesehatan. Itu juga menjadi alasan utama untuk ketidakadilan kesehatan itu terjadi. Misalnya seorang wanita hamil di desa terpencil, dia akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan persalinan yang aman ketika tenaga kesehatan profesionalnya tidak tersedia di desanya yang sebelumnya dijelaskan sama Bu Nur. Itu
juga menjadi alasan utama ketidakadilan itu terjadi. Sedangkan kalau yang di desa, di kota, em, misalnya ada terjadi kayak persalinan sulit atau BRAH, dia bisa aja langsung karena banyak di ibu kota yang memiliki tenaga medis yang profesional yang memang di ahlinya. Tapi kalau di desa itu eh, belum tentu ada dokter spesialis gitu yang dapat menangani mereka. Kadang mereka harus ibu hamil ini harus dirujuk lah atau misalnya operasi ring jantung juga nggak ada alatnya, jadi mereka harus eh, dipindahkan gitu. Dan mengapa hal itu terjadi? Yang yang tadi dijelaskan juga itu karena adanya faktor sosial, penghasilan, terus pendidikan dan ketersediaan fasilitas kesehatannya. Itu kurang lebihnya, Kak. Mohon maaf kalau kurang tepat. Sudah jelas belum, Kak Fatin? Sudah cukup jelas Kak Tasya. Terima kasih banyak ya Kak atas jawabannya. Ya, sama-sama, Kak. Em, Selanjutnya Kak Jamil. Silakan, Kak. Oke, baik Kak, terima kasih. Izin bertanya ya Kak, Eh, saya mewakili kelompok 5 bersama Kak Hanifah terkait dengan pemerintah nih. Bagaimana peran pemerintah dalam meningkatkan determinan sosial di Indonesia? Itu saja sih Kak. Jelas nggak Kak suaranya Kak? Ya, cukup jelas, Ya, Kak. oke, Jangan. terima kasih. Em, saya izin tampung terlebih dahulu. Kak Jamel ini mau menjawab pertanyaannya Kak Lilik terkait mengapa sosial dan komunitas dapat mempengaruhi eh, determinan sosial. Nah, ini eh, ada gambar model determinan sosial yang dimana untuk lapisan keduanya ini adalah pengaruh sosial dan komunitas yang meliputi norma komunitas, nilai-nilai sosial, terus lembaga-lembaga komunitas, lembaga-lembaga komunitas, terus media sosial, jejaring sosial dan sebagainya. Itu dia di dalam apa pelangi model ini dia ada di nomor 2 di lapisan kedua. Faktor sosial pada level komunitas itu dapat memberikan dukungan bagi anggota-anggota komunitas pada keadaan yang menguntungkan bagi kesehatan. Sebaliknya, faktor yang ada pada level komunitas dapat juga memberikan efek negatif bagi individu dan tidak memberikan dukungan sosial yang diperlukan bagi kesehatan anggota komunitas. Eh, Kayak misalnya kalau kita kayak contoh saya itu jerawatan dulu. Sebelumnya itu memiliki jerawatan dan beberapa kali sempat ada komunitas yang acne fighter di sosial media. Nah, itu biasanya eh, kenapa saya memfollow itu karena saya merasa dengan saya memfollow itu akun itu, saya ngerasa komunitas ini tuh baik untuk segi fisik saya maupun mental saya. Jadi saya memfollow sosial media ini karena komunitasnya baik untuk mensupport saya. Ada juga yang mereka men-share-share tips-tips juga gitu. Tapi ada beberapa komunitas yang tidak sesuai atau tidak cocok seperti itu. Jadi memang sosial komunitas sosial ini berpengaruh di dalam determinan sosial karena selain untuk mendukung komunitas juga eh, dia baik juga untuk segi psikologis dan fisik gitu. Jadi bisa saling mendukung gitu untuk kesehatan. Cukup jelas nggak kali pertanyaan jawabannya? Halo Kak Lilik.
Hmm, Kak Elika sedang di jalan ya. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Kak Jamel tadi, peran pemerintahan ya Kak dalam meningkatkan determinan di Indonesia ya Kak. Ya, betul, Kak. Iya, nah untuk peran pemerintah itu sendiri ada beberapa program yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah. Itu ada salah satu jurnal yang saya baca dan berita itu ada program baru dari Ekonomi, Kementerian Ekonomi. Eh, Beliau membuat program bantuan sosial reguler seperti program Keluarga Harapan atau PKH, program sembako, bantuan pemakanan dan atensi untuk lansia dan penyandang disabilitas. Selain itu, saat ini juga diberikan bantuan dan ketahanan pangan keluarga melalui bantuan pangan cadangan pemerintah atau CPP seperti beras. Selain itu, untuk jaring pengamanan sosial, pemerintah juga memberikan subsidi listrik untuk rumah tangga dengan 4, 450 FA dan 900 FA maupun gas LPG sebesar 3 kilo. Itu juga subsidi dari pemerintah. Nah, itu juga salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan determinan sosial di lingkup ekonomi. Sementara itu juga untuk sektor perumahan, pemerintah itu menyediakan insentif untuk PPN pembelian rumah harga di bawah harga 5M, serta bantuan rumah masyarakat berpenghasilan rendah dan rumah bantuan untuk masyarakat sebesar 20 juta, seperti itu. Dan untuk di bidang kesehatan itu ada, bentar. Bisa dilihat ini Kak, pemerintah, salah satu upaya pemerintah juga menurut koordinator bidang pembangunan manusia atau Menko PMK itu, Indonesia akan menyiapkan kebijakan secara menyeluruh untuk perbaikan ekosistem JKN serta sistemik di antaranya rasional manfaat program sesuai kebutuhan dasar, penerapan satu kelas rawat standar dan penyederhanaan tarif layanan. Yang sebelumnya dijelaskan tadi terkait JKN dan BPJS, ternyata pemerintah juga akan melakukan upaya untuk membuat penerapan satu kelas rawat inap yang standar. Jadi tidak ada lagi kelas 1, kelas 2, kelas 3. Insya Allah ke depannya mungkin akan diterapkan satu kelas rawat inap yang standar. Terus selain itu dia ada kebijakan yang mampu mewujudkan kepesertaan yang bersifat wajib. Jadi nanti masyarakat Indonesia mungkin sekarang sepertinya sudah jalan wajib memiliki BPJS. Dan juga ada manfaat yang dijamin dalam program JKN sudah masuk ke dalam undang-undang pada tahun 2004. Terus terkait iurannya juga akan menjadi konsisten dan reguler. Ada juga sekarang BPJS yang kalau memang dia tidak mampu membayar sama sekali, dia gratis. Itu namanya kalau nggak salah KIS deh. Kalau saya tidak salah itu BPJS yang tidak bayar sama sekali itu KIS. Seperti itu. Ya Kak, kurang lebih seperti itu Kak Jamel. Apakah sudah cukup? Oke, baik, Kak. Terima kasih. Baik, sama-sama. Em, Baik, mungkin itu saja atau boleh kalau ada yang mau sharing lagi, silakan. Tapi mungkin sudah cukup. Bu Nur, Ya, izin boleh. Saya eh, apa namanya elaborasi lagi ya, di highlight lagi apa yang didiskusikan. Tadi sudah cukup apa komprehensif ya, baik dari pertanyaan tentang kenapa sih bisa terjadi ketidakadilan, kemudian apakah memang sosial dan komunitas itu eh, banyak pengaruhnya gitu ya, seberapa besar pengaruhnya terhadap determinan sosial tadi sampai ke peran pemerintah. Semua sudah dijawab dengan baik. Nah, kita highlight lagi nih ya. Eh, Kenapa bisa terjadi ya? Karena memang eh, persepsi orang itu beda-beda gitu ya.
Jadi setiap orang itu memiliki persepsi atas dirinya sendiri dan orang lain. Demikian pula orang lain, gitu kan. Nah, setiap orang itu tentu mengharapkan persepsi dirinya itu yang diakui dan diterapkan, gitu. Tapi kan tidak bisa demikian. Setiap kebijakan, misalnya, eh, diharapkan memberikan kemanfaatan untuk banyak orang, tetapi tentu tidak bisa memuaskan semua orang, gitu kan ya. Jadi akan ada orang yang misalnya melanggar, gitu ya, karena merasa dirinya tidak puas. Kemudian ada juga orang yang memang modelnya itu memanfaatkan, gitu ya, memanfaatkan situasi, kan ya. Jadi mereka mentalnya itu oportunis, gitu. Ada yang oportunis, kemudian ada yang mentalnya itu happy aja, jadi gaya hidupnya itu hedon misalnya gitu. Nah, itu kemudian berdampak pada bagaimana situasi pengalaman mereka di dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, bentar ya, bentar lagi azan, kita break sebentar. Baik, Bu. Oh, dari tadi belum ada suara ya? Belum, Ibu. Oke. Ya, jadi saya ulang lagi ya, teman-teman. Kita akan membahas sekarang, tadi karena kita sudah membahas juga salah satunya adalah BPJS ya, atau asuransi, atau jaminan kesehatan, ya, melihat resiko kesehatan masa kini dan masa depan. Tapi kalau asuransi itu sebenarnya resiko di masa depan ya. Eh, apakah kita akan membuat persiapan untuk kemungkinan terjadi resiko di masa depan, khususnya untuk kesehatan, gitu ya. Kalau kematian sih sudah pasti ya, itu adalah satu-satunya hal yang pasti selagi kita hidup, gitu kan. Semua yang hidup pasti mati, gitu. Cuman ada juga kan asuransi kematian gitu, tapi mungkin orang Indonesia ya apa namanya eh, tergantung dari eh, dirinya nih, persepsi dirinya ya, apa literasinya terhadap jaminan gitu ya.
Biasanya sih orang kalau ambil asuransi untuk kematian itu tujuannya tentu bukan dirinya ya, tapi untuk mewariskan sesuatu. Jangan sampai keluarganya itu mendapat warisan hutang gitu ya. Maka kemudian ikut asuransi kesehatan supaya nanti kalau dia meninggal dana santunannya itu keluar dan itu yang dijadikan peninggalan gitu ya, legasinya buat keluarganya itu. Itu biasanya kalau untuk asuransi kematian ya. Kalau untuk kesehatan yang sudah jelas nih, sekarang kita mungkin dengan usia saat ini, kita mungkin ada yang sudah merasa beresiko. Atau mungkin saat ini merasa masih sehat, tetapi di kemudian hari ada resikonya. Gitu. Bahkan mungkin merasa bahwa perilakunya beresiko, sehingga seperti kemarin ya, kita sudah 1 pekan melakukan upaya untuk identifikasi perilaku beresiko dan kemudian memikirkan ya mulai masuk ke tahap kontemplasi untuk mungkin saya harus mengubah perilaku untuk menurunkan resiko sakit misalnya. Nah, kita coba sekarang bagaimana teman-teman menilai ya mengakses karakter diri sendiri ya, karakter kaum muda zaman now itu seperti apa. Kemudian apakah diperlukan perencanaan untuk antisipasi gitu ya. Kalau diperlukan kenapa gitu ya? Emang kenapa sih harus melakukan perencanaan? Kemudian apa yang direncanakan, bagaimana caranya dan pada akhirnya tindak lanjutnya apa? Nah, kita lihat respons teman-teman. Oke, sudah ada 10 respons ya. Kaum muda itu penasaran, curiosity-nya tinggi, bersemangat ya, spirited ya, emosinya mudah berubah apa? Moody gitu ya, ingin tahu, pantang menyerah, penasaran tadi tangguh, oke. Jadi masih apa namanya? Masih memiliki tenaga gitu ya, masih memiliki kompetensi gitu ya. Jadi cukup tangguh, inovatif, berpikir kritis ya. Jadi puncaknya masa dia bisa memanfaatkan fungsi kognitifnya ya, fungsi untuk belajar dan fungsi untuk merencanakan masa depan. Nah, itu ada di otak otak neokorteksnya ya, berpikir kritis. Kemudian percaya diri, oke, bagus nih. Kemudian kreatif, baik. Ada 11. Oh, ada satu lagi nih, energik. Ya, oke. Pantang menyerah, wah emosi ada yang bertambah nih. Berani ambil resiko. Oke. Oke, kita lanjutkan. Nah, teman-teman kemarin saya baca riset tuh. Riset namanya Financial Fitness Index. Ternyata selain tadi karakteristik kaum muda yang sudah teman-teman sebutkan, maka tercatatlah gitu ya, terekam dan kemudian disampaikan catatan hasil risetnya menunjukkan bahwa dalam hal finansial, dalam hal pengelolaan keuangan, 80% kaum muda itu cenderung menghabiskan uang secara berlebihan. Ini kayaknya kalau nggak salah kaum mudanya usia 20 sekian ya, 24 sampai 35 atau 38. Jadi memang masih dewasa muda ya. Cenderung menghabiskan uang secara berlebihan untuk mengikuti gaya hidup teman karena tekanan sosial dan untuk memenuhi ekspektasi sosial. Jadi sebenarnya bukan dirinya yang ingin, tapi dia ingin diterima oleh temannya. Jadi uangnya digunakan secara berlebihan untuk yang tadi tuh, tadi yang teman-teman sebutkan ya, lifestyle, gaya hidup. Kemudian 41% sering minjem uang dari teman atau keluarga untuk bukan kebutuhan primernya, tetapi untuk gaya hidupnya. Nah, ini tadi tuh mungkin yang kita bahas ya, apakah memang gaya hidupnya hedon gitu ya, apa namanya bersenang-senang, pengennya mumpung hidup menikmati gitu ya, atau kenapa gitu ya? Tapi ternyata fenomenanya seperti ini. 40% membayar tagihan minimum kartu kredit. Nah, tentu saja kebiasaan ini akan menambah beban bunga hutang gitu ya, karena bayarnya sedikit, ya utangnya pokok hutangnya kan masih besar sehingga bunganya juga masih cukup banyak. Kemudian 12% pengeluaran sering melebihi pemasukan. Jadi besar pasak daripada tiang. Nah, ini bahaya nih. Nanti akhirnya dia bisa bangkrut tentu ya. Bangkrut di dunia nih, belum di akhirat. Masih di dunia udah bangkrut.
Nah, 4% itu terlibat dalam spekulasi berlebihan untuk mendapatkan keuntungan cepat. Jadi pengennya keuntungan yang instan gitu ya. Tetapi dari 5 kebiasaan yang negatif itu ada kebiasaan yang positif juga. 25% dari responden mengaku telah memiliki dana darurat dan angka ini meningkat 17% dibanding tahun sebelumnya. Jadi ternyata kesadaran tentang dana talangan ya dana darurat itu sudah meningkat dari tahun sebelumnya. Oke, saya lanjutkan dengan Nah, ini saya mau presentasikan, tapi teman-teman lihat ya, bandingkan kemudian tidak berarti teman-teman harus setuju. Nanti kita akan diskusikan apakah setuju atau tidak. Ya. Nah, ini menurut em, beberapa sumber yang saya baca, ya, kita akan mendiskusikan bagaimana kita lihat di cash flow-nya seperti apa, kemudian protection fund-nya, kemudian investment-nya seperti apa untuk mengelola keuangan kita. Yang pertama, tentang cash flow. Kaum muda itu boleh mengelola keuangan misalnya, contoh ya, dari 100% keuangan kita, penghasilan kita bagi menjadi 3. Satu, untuk kebutuhan dasar harian. Kedua, untuk sesuatu yang kita inginkan, yang kita impikan. Jadi dream gitu ya. Kemudian ada yang ditabung. Gitu. Jumlahnya kira-kira 50, 30, 20. Tapi ini adalah untuk 2 yang di atas itu maksimum. 50% maksimum untuk kebutuhan dasar dan harian, kemudian 30% maksimum untuk apa yang diinginkan. Jadi kalau bisa sih yang ditabung lebih banyak, itu katanya ya. Nah ini dia. Untuk kebutuhan harian maksimum ya tadi 50% untuk kebutuhan dasar misalnya makan, pakaian, tempat tinggal, kemudian transport misalnya ya, teman-teman berangkat kerja atau berangkat kuliah misalnya. Nah, hal-hal yang setiap hari kita harus expend ya, expenditure yang rutin. Mungkin bayar-bayar ya, bayar tagihan-tagihan ya, listrik, air, gas, dan sebagainya itu sudah diperhitungkan. Maksimum 50%. Kemudian keinginan tadi tuh, mimpinya 30% maksimum untuk pengeluaran ekstra. Misalnya beli handphone baru atau laptop, atau barang lain, atau liburan misalnya ya. Kalau tidak, maka dana boleh langsung diarahkan ke tabungan atau investasi. Nah, kemudian tabungan nah ini bedanya ya, tabungan itu jangan uang sisa, tapi pisahkan duluan kalau menurut teorinya ya. Pisahkan minimum 20% penghasilan untuk ditabung, jangan sampai kurang. Katanya gitu. Kemudian berikutnya baru kita terpikirkan untuk dana proteksi. Dana proteksi diambil dari 20% tadi, dana yang direncanakan untuk ditabung. Gitu ya. Nah, ini apa namanya? Ketika secara teoritis ya, kalau tabungannya itu sudah 6 kali gaji, maka kita boleh lanjut ke step 2. Nah, step 2-nya apa? Tadi itu bikin dana proteksi dalam bentuk, dana proteksinya dalam bentuk 2 hal. Dana asuransi dan dana emergensi. Gitu ya. Nanti teman-teman boleh memilih dana asuransi, apakah itu dana asuransi kesehatan atau apa istilahnya asuransi kematian ya, kehidupan dan kematian. Kemudian emergency fund itu tetap kita pisahkan juga karena kalau asuransi itu beda kan sama tabungan ya. Kalau dana emergency itu mungkin kita bisa taruh di tabungan, cuma ya ada tentu resiko-resikonya ya. Kalau tabungan dia apa namanya likuiditasnya tinggi, tetapi tentu dia harus bayar biaya administrasi dan sebagainya. Misalnya kalau kita naruhnya di bank, misalnya gitu ya. Oke. Nah sekarang saya tanya teman-teman, dari yang saya ceritakan tadi, teman-teman setuju atau tidak setuju? Siapa yang setuju atau bahkan sudah melakukan hal seperti tadi? Setuju Bu, tapi tidak terrealisasi. Iya, setuju, Bu. Setuju tapi tidak terrealisasi, maksudnya diniatan gitu Kak? Baru diniatan atau gimana? Atau berusaha tapi ternyata nggak mencapai atau gimana?
Sudah pernah dilakukan Bu, kayak tabungan gitu, tapi tetap aja kepake Bu. Oh, sebenarnya mau menabung, tapi ternyata pada akhirnya langsung dikeluarin lagi gitu ya, Kak? Bener. Jadi akhirnya eh, apa namanya niatan aja ya, eksekusinya kurang konsisten. Oke, yang lain Teori 100%, eksekusi 0%. kasihan banget. Berarti secara teoritis setuju, tapi ternyata pas praktek tidak. Kak Tasya, silakan. Iya Bu, sama-sama kayak Dino Bu, setuju. Udah coba nabung, tapi terkadang terkadang mungkin ada dana daruratnya Bu, yang di out of nowhere tiba-tiba kita harus mengeluarkan uang, jadi mau tidak mau memakai uang tabungan. Oke. Nah, itu yang tadi mau tidak maunya itu apa tuh Kak biasanya? Ada orang minjem kah? Atau emang harus bayar sesuatu yang nggak bisa ditunda atau apa? Kepentingan keluarga atau pribadi? Kayak charger laptop rusak misalnya Bu. Oh, iya, iya, iya. Ya, Tuh, hal-hal yang kayak charger laptop atau mungkin tapi nggak sering sih Bu, maksudnya iya. terkadang aja, misalnya 3 bulan sekali gitu. Oh, qadarullah nih laptopnya bermasalah atau HP-nya jatuh gitu ya kayak. Jadi harus Iya. harus servis gitu. Oh, oke. Jadi akhirnya buat nabung dikeluarin buat bayar-bayar. Iya Bu. Baik. Aduh, ternyata susah ya nabung apa namanya? Secara konsisten. Apalagi kalau mau ikut asuransi. Tapi kalau di kita kan asuransi yang BPJS itu emang wajib ya. eh Cuman akhirnya orang jadi ribut juga nih, yang punya BPJS aja, pejabat-pejabat pemerintah aja, kalau kalau pakai layanan kesehatan, mereka pakai asuransi yang lain, in health misalnya, atau asuransi swasta yang lain. Kenapa ketika ditanya, ya mungkin terkait apa ya fasilitas dan sebagainya gitu ya, orang udah tahu kalau pakai fasilitas BPJS itu layanannya seperti apa gitu. Walaupun sebenarnya secara peraturan nggak boleh kan tadi kita sudah bahas tentang equality dan equity gitu kan, keadilan dan kesetaraan. Setiap orang berhak untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak gitu kan bagi kemanusiaan. Tapi nyatanya seperti tadi. Maka kemudian sebagian orang menganggap bahwa asuransi yang swasta lebih lebih aman, lebih nyaman gitu. Karena kalau kita bilang ada asuransi swasta, nanti layanan kesehatannya langsung dibuka. Jadi kayak gitu. Nah, tapi kembali lagi ke yang tadi ya, tergantung nih tujuannya teman-teman seperti apa. Tapi perhatikan juga ya baik-baik bahwa asuransi itu beda dengan tabungan tadi gitu. Kalau tabungan kan kita bisa seperti tadi nih teman-teman. Kalau terjadi ada sesuatu karena dia terlalu cair ya likuiditasnya sangat tinggi ya udah langsung diambil akhirnya jadinya nggak konsisten gitu. Jadi kenapa ada orang yang ambil asuransi? Karena kalau asuransi itu mau nggak mau harus ditaruh, nggak bisa dikeluarin kan kalau asuransi gitu. Mirip-mirip sama deposito, tapi kalau deposito tetap bisa diambil kan. Tapi kalau asuransi itu enggak, terus aja terus nyimpen gitu. Nah, kalau zaman dulu saya malah ikutannya asuransinya tuh yang single premium biar nggak kalau kalau bulanan kan kesannya kayak nyicil gitu ya. Nah, saya modelnya nggak suka nyicil-nyicil tuh gitu. Nah, ini tergantung dari mental modelnya kita, orangnya gitu ya. Apakah dia ya tadi tuh gaya hidupnya seperti apa, kemudian pengeluarannya seperti apa. Nah, tadi yang berapa persen harus diapain diapain gitu ya. Kalau kalau yang saya pelajari juga ini versi muslimnya, versi orang Islamnya. Jadi kalau orang Islam itu eh apa ya misalnya kalau waktu itu sih dijelaskan modelnya Umar ya, Umar bin Khattab itu membagi para sahabat itu membagi uangnya itu menjadi 3 bagian ya, satu bagian untuk biaya hidup, kemudian satu bagian untuk eh, apa namanya kebutuhan jangka menengah dan jangka panjang yang ada di dunia gitu. Dana 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 cadangan untuk selama kita hidup. Kemudian satu bagian itu untuk jangka panjang yang di akhirat. Jadi buat sedekah gitu. Makanya kalau orang zaman Rasulullah kali ya, ya apa sahabat itu
eh, menyedekahkan uangnya itu nggak kira-kira. Nah, mereka punya patokan itu 30% sedekah. Sama seperti orang kalau berwasiat ya. Orang mau meninggal, dia boleh nih misalkan hartanya banyak terus dia berwasiat bahwa nanti harta saya diberikan kepada siapa siapa atau lembaga apa. Tetapi wasiat itu tidak boleh lebih dari 30%. Jadi tetap 70% itu untuk ahli warisnya gitu. Nah, bagaimana cara ditaruhnya di mana? Nah, itu tadi pilihannya adalah kalau ditabung itu akhirnya gampang kita keluarin. Tapi kalau ditaruh di asuransi, dia menjadi tidak bisa kita keluarkan. Hanya bisa diambil ketika terjadi resiko kan gitu. Gitu. Cuman akhirnya jadi kayak ya itu, jadi kayak uang sedekah akhirnya. Uang yang tidak kita nikmati gitu. Nah, itu pilihan. Tergantung nih asuransinya asuransi apa. Apakah asuransi kesehatan tadi? Kalau ada asuransi kesehatan berarti ada resiko-resiko kesehatan yang ketika terjadi maka kita tidak perlu mengeluarkan uang kita. Jadi tidak out of pocket kan? Karena resiko kesehatan kita dibayarin oleh asuransi. Tentu dengan berbagai variasi ya. Ada pilihan-pilihan nanti akan mengakibatkan pada jumlah preminya gitu. Jadi ini harus teman-teman pertimbangkan berapa biayanya supaya nanti tidak sampai minus. Preminya terlalu tinggi karena misalnya waktu itu ada asuransi yang bagus banget tuh. Saya lihat bagus banget ya asuransinya tuh. Namanya apa coverannya itu salah satunya namanya early stage crisis cover. Jadi ada penyakit kritis yang di early stage, yang di tahap awal. Misalnya kalau kanker itu kan ada stadium 0, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Dari stadium 0 itu udah bisa dideteksi, gitu kan, bisa di screening. Ini kalau kena stadium 0, 1, 2 itu kan dianggap masih stadium awal ya. Kemungkinan sembuhnya masih tinggi. Itu udah keluar tuh santunannya sekian ratus juta misalnya, maksimum 1 M. Misalnya gitu. Oh, kalau dia kenanya di stadium awal, maka keluar 50%, berarti kan 500 juta misalnya gitu. Nah, terus dia ikut asuransi itu. Tetapi preminya kan tentu mahal sekali gitu. Karena ya coverannya juga tinggi gitu kan ya. Jadi jangan sampai kalau preminya terlalu besar, kita akhirnya jadinya berat itu bayar premi dan biaya administrasinya gitu. Walaupun kalau terjadi resiko tentu akan eh, apa namanya sangat menolong ya, sehingga tidak perlu kalau tadi itu ya ada penyakit katastropik istilahnya kalau di kita kan ya penyakit degeneratif yang katastropik itu artinya memiskinkan gara-gara sakit itu terus habis harta buat biasanya kalau orang udah sakit kan gitu ya hartanya dijual semua tabungannya dikuras itu anak-anak berhenti sekolah itu kan akhirnya jadi miskin deh gara-gara sakit. Oke, itu tadi ya kaitannya dengan social determinant of health yang berkaitan dengan um, perencanaan keuangan untuk Anda yang kaum muda. Tapi pilihannya tetap kepada Anda, silakan mau ikut atau tidak, terserah Anda. Baik, ada lagi yang mau didiskusikan? Ada yang ingin ditanyakan lagi atau sudah cukup? Sekalian saya bahas penugasannya ya teman-teman ya. Terima kasih itu sebagian besar sudah mengerjakan tugas. Cuma ada 3 orang saya lihat yang belum. Mungkin itu ya teman-teman yang mengundurkan diri dari kelas ya ada 3 orang ya. Nanti kalau perlu ditambahkan lagi waktunya untuk melengkapi penugasan boleh diinfokan kepada saya ya. Iya, Bu, ada 3 orang yang Oh, sudah mengundurkan diri, Bu. baik, baik. Jadi kita tetapkan ini kelas kita ada 17 ya. Kemudian untuk ujian, pekan depan kita ujian ya teman-teman ya. Em, Teman-teman boleh mengusulkan kepada saya bentuk soalnya. Kan biasanya kalau terstandar itu kita pakai bentuk kuis ya, multiple choice question dengan 4 atau 5 pilihan jawaban. Nanti teman-teman pilih satu jawaban yang paling tepat. Biasanya gitu. Kisaran soalnya sekitar 20 sampai 30 soal biasanya. Nah, kalau teman-teman mau em, memberikan saran untuk soal ujian, nanti boleh dikirimkan melalui
koordinator kelas, nanti saya modifikasi atau saya seleksi soalnya itu untuk jadi soal ujian. Materinya dari awal ya, Kak. Boleh seperti itu sistem ujiannya atau mau sistem lain silakan. Bu,